Action. Halo, nama saya Luis Ricardo Pandiangan dengan NIM 21085410050. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai program sederhana hashing pada C++ sebagai tugas ke-6 mata kuliah algoritma dan struktur data. Tentang hashing sendiri, definisinya itu adalah hashing adalah transformasi sebuah karakter yang menjadi string secara arithmetik. Hashing menyimpan data ke dalam array agar proses penyimpanan, pencarian, penambahan, dan pengurangan datanya itu menjadi lebih cepat. Fungsi hash sendiri adalah fungsi yang dipakai untuk memetakan dengan membuat key dan mengubahnya menjadi suatu nilai dalam 0 hingga X, di mana X adalah jumlah maksimum yang dapat ditampung dalam tabel array kita. Jika ada dua atau lebih key yang mempunyai alamat yang sama, maka akan terjadi tabrakan atau collision. Nah, untuk mengatasi hal ini, ada caranya yang disebut collision resolution. Cara kerjanya adalah dengan menyimpan kunci yang bertabrakan dalam ruang berikutnya. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan mencari alamat berikutnya yang kosong. Cara ini disebut linear probing. Cara lain disebut chaining yang memanfaatkan prinsip senarai berantai yang dipasang pada alamat hash yang diketahui. Nah, setelah mengetahui sedikit tentang hashing, saya akan mulai membuat codingnya, coding sederhana tentang dari hashing. Pertama saya tulis dulu include CST di lib ini. Ini dipakai buat nanti agar pengurutan dan juga string yang ada pada coding kita itu bisa berjalan. Kemudian kita tulis ketikkan using namespace std seperti biasa. Lalu pertama saya akan ngebuat dulu yang namanya void, fungsi void in bukan, maaf, dah ketinggalan. Saya akan bikin dulu array-nya. Ukuran array yang ingin saya pakai di sini adalah sebanyak 8. Setelah kita bikin array, baru kita bikin dulu fungsi void inisialisasi yang akan kita pakai untuk untuk mengeluarkan tabel hashnya. Nah, nanti inisialisasi ini akan kita panggil di integer main ini. Pertama kita bikin looping yang akan mengeluarkan si tabel hash ini dengan cara integer i dimulai dari 1, kemudian kita bikin integer i-nya itu lebih kecil sama dengan 8 karena ukuran array-nya cuma sampai 8. Lalu kita bikin increment, kita bikin tabel hashing-nya. Maaf. Hashing-nya dengan i-nya itu sama dengan min 1. Tabel hashing i sama dengan min 1. Sama min 1. Nah, setelah itu kita panggil dulu si inisialisasinya di sini. Sebentar. Oke. Kita panggil si inisialisasinya ini inisialisasi. Maaf, agak ini panjang soalnya. Lalu kita deklarasikan dua variabel yang akan sangat kita pakai, yaitu variabel pilihan dan juga variabel data. Lalu kita bikin do while. Kita membuat pilihan yang akan nanti dipilih oleh user dengan menggunakan fungsi do while ini. Do-nya adalah kita bikin menu pertama, kita bikin dulu judul programnya cout program hashing sederhana, lalu kita inline, lalu kita bikin pilihan pertama untuk user, yaitu adalah masukkan data. Oke. Sekarang kalau dia memasukkan angka 1, itu artinya dia ingin memasukkan data. Ini saya kopas dulu biar gampang. Maaf dulu ya. 1, 2,
buat yang masukkan data. Ini pilihan kedua untuk user adalah mencari data. Mencari data. Pilihan ketiga untuk user adalah menghapus. Menghapus data. Pilihan keempat untuk user adalah menampilkan data. Menampilkan data. Lalu pilihan kelima untuk user adalah keluar. Keluar. Lalu ini adalah area untuk memasukkan pilihan. Masukkan pilihan dengan angka 1 sampai 5. Ini sorry, kebanyakan mopasnya. Ini salah. Ini harusnya begini. Ini harus string. Angka yang dimasukkan oleh si user adalah angka yang mewakili kelima pilihan ini. Salah satu dari kelima pilihan ini. Dan angka yang dimasukkan oleh user akan dimasukkan ke dalam variabel pilihan ini. Lalu kita bikin cout end line. Biar gak mepet-mepet banget nanti. Oke, di sini udah selesai. Sekarang kita bikin switch. Ya, kita bikin switch-nya. Kita bikin switch. Pilihan. Case pertama adalah, kemungkinan pertama adalah dia akan menampilkan, kalau misalnya user memasukkan pilihan yang pertama, maka dia akan menampilkan ini, masukkan data bernilai positif lalu nanti angka yang dimasukkannya itu akan dibikin ke sini. Kalau misalnya data yang dimasukkan oleh user itu ternyata lebih kecil dari 0, yang mana usernya itu bandel, maka dia akan bikin menampilkan ini, data tidak boleh lebih kecil dari 0. And line, oops, salah, maaf. Kemudian sistem pause. Ini buat apa sistem pause ini? Kalau misalnya si user memasukkan apapun itu selain yang harusnya dimasukkan, nanti programnya akan berhenti tereksekusi. Lalu setelah itu dia akan balik lagi ke menu. Go to menu. Oke, let's click on me. Lanjut ke input datanya. Input data. Oke. Lalu sistem pause. Lalu dia di break dulu. Breaknya di sini. Yep, break. Yep. Oke. Sekarang kita bikin dulu fungsi void untuk case pertamanya.
fungsi void untuk case pertama. Void. Oh, salah. Sorry. Saya lupa sesuatu yang penting. Kita bikin ini dulu. Apa namanya? Fungsi utama. Kita bikin fungsi untuk mengecek dulu apakah nanti si apa namanya, ada nggak anggota di tabel hash-nya itu yang kosong, ada nggak, apakah tabel kosong hash-nya itu kosong atau tidak gitu. Nah, kita buat dulu di sini integer cek kosong, terus kita bikin dari sini integer kosong. Kita mulai pengecekannya di integer kosong sama dengan 0. Lalu kita bikin looping yang akan mengecek for integer i sama dengan 1, integer kurang dari sama dengan 8 karena arraynya cuma sampai 8, lalu kita incrementkan, lalu kita bikin integer for if, kita bikin lagi ini hashing ya benar, hashingnya i sama dengan minus 1. Kalau misalnya ini yang terjadi, maka incrementkan si kosong ini. Oke. Lalu kita bikin lagi if kalau misalnya si kosong itu ternyata tidak sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai true. Return true. Selain itu artinya ya false. Oke. Sekarang kita buat apa namanya? Integer, ini bagian untuk mengacak. Untuk mengacak si anggota tabel hash itu. Kita bikin variabel integer acak. Salah. Sorry. Klenger. Terus di sini ada lagi acak sama dengan random 6. Kalau misalnya si acak itu sama dengan 0, balik lagi ke lagi. Lalu dikembalikannya nanti ke acak. Oke. Setelah itu kita bikin fungsi void input untuk si ini. Ya. Void void input dengan parameternya integer input. Lalu kita bikin di sini integer index. Ya Allah. Kita bikin loopingnya. Kalau misalnya cek kosong itu kok looping. Kita bikin pengandaiannya atau persyaratannya. Jika cek kosongnya itu dia sama dengan 0, maka tampilkan si out ini, tampilkan tempat penyimpanan penuh. Oke. Setelah itu, kalau misalnya ada yang lain selain ini, maka indeksnya itu akan disama dengan pengacak. Lalu akan terjadi ini. Ngacak jika
si tabel hashing ini, tabel hashing dengan indeks itu tidak sama dengan min 1, maka dia akan mengeluarkan ini. Cout terjadi tabrakan pada indeks keberapa gitu. Oke. Oh, salah. Kurang. Sebentar. Ininya udah. Pengacaknya sudah. Cek kosong sudah. Oh, bentar. Kita langsung saja ke sini. Lalu jika indeksnya itu sama dengan 8, indeks sama dengan 8, maka indeksnya itu sama dengan 1, terus nanti dia akan muncul Cout karena indeks sama dengan 5, maka indeks dikembalikan ke indeks N. Lalu dia akan ke Goto acak. Oke, sekarang kita bikin else-nya. Kalau selain itu apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah indeksnya diinkrementkan saja. Lalu Cout tambah indeks jadi indeks N6. Goto acak. Itu di sini L. Tabel hashing indeks sama dengan input Cout data masuk pada indeks berapa? Indeks ke indeks. Sini sudah. Oke. Sekarang kita lanjut ke case yang kedua. Tadi kan case yang pertama itu untuk input. Sekarang case yang keduanya adalah untuk nyari. Case ini untuk mencari data di si hashing itu. Dia akan menampilkan, kalau dia akan menampilkan masukkan data yang dicari.
Lalu data yang dimasukkan user itu akan disimpan ke sini, variabel data. Lalu dia akan menampilkan fungsi void search yang nanti akan kita buat. Nanti saya buat lebih tepatnya. System. Pause. Udah break dulu. Break. Oke, sekarang saatnya bikin sistem yang kedua. Fungsi yang kedua lebih tepatnya. Mana? Kita buat fungsi void search-nya dengan parameter integer cari. Kita bikin integer temunya. Kita bikin sebuah variabel dengan nama temu, dimulai dari integer temu. Lalu kita buat perulangannya for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 8, i increment if tabel hashingnya i, cari dia temu sama dengan 1. Temu sama dengan 1. Kemudian kalau udah begini, nanti kalau if-nya temu sama dengan 1, dia akan bikin si out-nya jadi data telah ditemukan. Data telah ditemukan. Kalau misalnya yang lain selain ini, berarti nanti dia jadinya begini. Dia akan mengeluarkan sebuah tulisan data tidak ditemukan. Oke, sudah sampai di sini. Sekarang kita bikin case yang ketiga. Case yang ketiganya itu adalah kalau misalnya si user mau ngapus. Si user mau ngapus data, ya kita akan minta dulu, program akan minta dulu bagian untuk hapus data. Masukkan data yang ini dihapus. Ketinggalan. Kemudian akan ditaruh ke variabel data lagi. Kemudian ini nanti kita bikin lagi void-nya di atas. Integer data. Lalu sistem. Pause. Di break dulu. Oke. Kita bikin fungsi void untuk melakukan case yang ketiga. Void hapus dengan parameter integer hapus. Kita bikin dulu sebuah variabel integer del sama dengan 0. Kemudian kita bikin perulangan untuk melakukan perintah tidur tadi. Integer i sama dengan 1, di mana i lebih kecil sama dengan 8. Lalu i di increment. Jika tabel hashingnya itu tabel hashing i-nya itu sama dengan hapus, del-nya sama dengan 1. Tabel hashing
1 nanti jadi min 1. Oke, minta ini. Oh, kok. Terus kita bikin jika delnya sama dengan 0, Cout, data tidak ada. Emang. Oke. Kemudian kalau misalnya yang terjadi adalah hal yang lain, salah. Cout, data terhapus. And run. Oke. Sekarang kita bikin case yang terakhir. Case 4. Kita bikin case yang terakhirnya, yaitu case untuk menampilkan. Ini akan kita buat di atas nanti, void tampil ini. Lalu sistemnya akan pause. Pause. Oke. Sudah sampai di sini. Sekarang kita tinggal bikin yang terakhir. Void tampil. Void tampil. Kita bikin perulangannya. Integer i sama dengan 1. Integer i kurang sama dengan 8. I increment. Cout. Index ke biarlah. Lalu jika table hashing i tidak sama dengan min 1, maka dia akan menampilkan ini. Table hashing selain itu dia akan menampilkan kosong. Sekarang do ini akan terpenuhi kalau misalnya while-nya terpenuhi. While pilihan tidak sama dengan 8. Oke, sekarang mari kita lihat. Oh, ternyata ada yang kurang. Maafkan saya, tidak fokus. Oke, sorry. Lagi. Oke, kita masukkan saja angka 1. Misalnya saya masukin angka 5. Lihat, data masuk pada indeks ke 5. Oke, demikian saja video penjelasan hashing pada C++ yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih telah menyaksikan. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa.